buahnya yang pertama itu ketenangan ya. Saya merasa lebih tenang lah begitu dalam menghidupi panggilan ini. Dan saya tahu bahwa setidaknya saya nggak sendirian lah. Ya saya punya power gitu. Saya merasa ya kadang dalam arti tertentu saya di charger seperti handphone itu ketika lowbat kan di charger dia. Ada satu pertanyaan di sini. Kebetulan bro yang jawab, karena saya tahu sepertinya konventual lebih banyak berdua dari Kapusin. Seharusnya tidak. Kuduga. Seharusnya tidak. Iya, karena Kapusin memilih hidup eremik. Pola hidup eremik sebenarnya. Ya? Iya. Kapusin dalam arti tertentu lebih memilih hidup eremik. Menarik. Saya setelah mendengar ini baru sadar betapa dangkalnya Fransiskanologiku. Iya, saya tidak dalam itu sungguh-sungguh. Tapi ada satu pertanyaan dari seorang netizen. Oke. Berapa lama berdoa dalam satu hari? Setahu saya, makanya saya bilang tadi alasan praktisnya. Kalian yang berdoa ibadat bacaan lebih rutin dari Kapusin di Alverna sana. Jam-jam berapa jam-jam doa kalian itu? Biasanya doa itu diawali dengan meditasi jam 5:30. Ya, karena dalam konstitusi diatur. Oh, sudah mulai setengah 6 ya? Iya, 5:30 meditasi. Lalu jam 6 biasanya dilanjutkan ibadat pagi atau misa. Jadi setiap komunitas itu punya kekhasan masing-masing lah, sesuai dengan penyesuaian dan kebutuhan masing-masingnya. Ada yang jam 6 itu mulai misa, atau ada yang diawali juga dengan ibadat pagi. Setelah itu dilanjutkan dengan misa. Kalau komunitas bro? Kalau komunitas kami diawali dengan misa, dilanjutkan dengan ibadat pagi. Ya, setelah di ibadat pagi, pada siang hari itu akan ada doa ibadat siang. Doa ibadat siang ya. Setelah ibadat siang, khusus untuk rumah pendidikan di tempat seperti ini, di Postulan kami jam 3 sore akan ada rosario. Gitu ya. Jam 3 sore ada rosario. Ya, sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, konventual itu khas juga memang menghormati Bunda Maria. Lalu pada sore hari jam 6 itu ada ibadat bacaan, dilanjutkan lagi juga dengan meditasi singkat. Meditasi singkat setelah ibadat bacaan untuk merenungkan bacaan-bacaan dalam ibadat bacaan itu. Ya kan ada bacaan pertama dari kitab suci, lalu ada bacaan dari para pujangga-pujangga gereja lah, bapak-bapak patristik dan tulisan-tulisan rohani lainnya yang khas gerejawi kekatolikan. Setelah itu dilanjutkan juga dengan ibadat sore. Selesai ibadat itu jam 10 menjelang istirahat ada ibadat kompletorium. Itulah yang kurang lebih secara umum dilaksanakan. Tapi pada masa-masa khusus devosi tetap akan dilaksanakan, misalnya devosi untuk Roh Kudus, devosi Natal begitu ya. Pesta Antonius, lalu hari raya Bapa kita Santo Fransiskus, akan ada devosi-devosi seperti itu. Kalau diakumulasi ada berapa jam satu hari itu ya? Diakumulasi. Ada 2 jam itu? Bagaimana? 2 jam ada kan? Wah, itu lebih ya? lah kalau 2 jam. Mungkin sekitar 4 jam ada? lah kalau akumulasi. 4 jam sampai 5 jam lah satu hari. Oh ya? Ya. Kalau diakumulasi ya. Banyak. Ya. Yang satu hari itu ya, mulai dari ibadat ya, ibadat termasuk bacaan, misa, kalau ada ibadat pagi, ya. misa, Ya. ibadat bacaan, meditasi, ibadat sore, ibadat siang. Ada sampai 5 jam ya? 4 jam lah. Itu? Ya. Itu kalau komunitas apa maksudnya? Di postulat itu ya? Iya, di komunitas pendidikan lah. Tapi karena komunitas pendidikan ini bergabung dengan biara, ya tetap jadwal itu tetap berlaku begitu. Jadi kami tidak komunitas tersendiri, hanya postulan saja. Komunitas ini bergabung dengan biara tetap. Yang di sini banyak karya, ada kuria provinsial, ada paroki, ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan personal. Saya pernah jawab, tapi ini jawaban bro apa? Ada yang bertanya, bagaimana pengalamanmu? Pernahkah bosan dengan berdoa itu? Lalu kalau sudah bosan bagaimana? Ya, kalau jawaban pribadi atau jawaban spiritual yang menghibur ini? Jawaban pribadi yang aktual. Jawaban pribadi ya.
Ya ada kalanya ya. Lepaskan dulu jawaban-jawaban dengan referensi ilmiah Oke. apa Ya, saintifik. secara pribadi pastilah. Saya yakin juga hampir setiap orang akan mengalami dalam rutinitas yang sama. Sejauh kita tidak bisa memaknai itu ya. Ada kalanya kita bisa meresapkan doa kita itu sebagai suatu nafas katanya. Tapi ada kalanya juga ketika kita merasa bahwa ini sebagai suatu rutinitas, ada kalanya orang, ya apakah dalam hal itu orang harus berhenti berdoa? Ya, tentu tidak lah begitu. Ya kan ini kan hanya situasional. Karena keadaan bosan atau tidak itu kan kondisional sekali. Mungkin kita lelah, kita capek begitu ya. Mungkin situasi batin pun atau situasi emosional pun kurang kondusif sehingga muncul hal-hal yang, maka keadaan bosan untuk berdoa itu bukan karena doanya sebagai hal yang membosankan, tapi mungkin akumulasi dari pola hidup, pola tingkah laku yang ada pada saat itu. Ya artinya semua orang mengalami itu. Oke, ini pertanyaan juga dari jawaban pribadi, bukan jawaban apanya pengalaman personal, bukan akademik. Nah, apa sebenarnya dampak berdoa itu bagimu? Bagi saya ya. Kalau artinya karena ada pikiran begini, wah berdoa terus suci dong hidupnya gitu ya. Bagaimana menurut bro? Bagi saya sendiri, bahwa bro berdoa setiap hari, suka tidak suka berdoa, apa buahnya? Wah, buahnya yang pertama itu ketenangan ya. Saya merasa lebih tenang lah begitu dalam menghidupi panggilan ini. Dan saya tahu bahwa setidaknya saya nggak sendirian lah. Ya saya punya power gitu. Saya merasa ya kadang dalam arti tertentu saya di charger seperti handphone itu ketika lowbat kan di charger dia. Ya sehingga menghadapi mungkin ya orang-orang yang didampingi para postulan di sini pun jauh lebih tenang lah, lebih sabar. Kalau saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan gitu ya dalam doa. Ya Paus Fransiskus bagus sekali kata-katanya berkaitan dengan panggilan ini. Panggilan ini bukan tentang, Paus Fransiskus mengatakan bahwa panggilan kita itu bukan sukses atas planning kita, tetapi bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan yang merubah hidup kita. Wah, ini kata-kata ini sungguh ya membantu saya. Bagaimana? Coba ulangi bro. Ya. Jadi panggilan itu bukan tentang keberhasilan dari planning atau rencana-rencana hidup kita, tetapi panggilan adalah peristiwa perjumpaan kita dengan Tuhan yang merubah hidup kita. Ini yang dikatakan Paus Fransiskus berkaitan dengan panggilan. Maka bagi kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ya tentu dalam doa. Dan doa itu merubah hidup kita memang. Ini luar biasa. Apakah berdoa itu dalam arti saya mandi, saya bersihkan diriku, saya pergi ke kapel, lalu melipat tangan, membuka brevier, atau perjumpaan yang dimaksud ya ketika saya mencuci piring, apakah sudah termasuk itu perjumpaan? Ya. Ketika saya kalau itu tergantung kita memaknainya ya begitu ya. Jadi Tuhan bisa